Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khalid Al-Hadin Smith, mahasiswa Pasca Sarjana UHO, jurusan Ilmu Manajemen, konsentrasi SDM, dengan stambuk G2D1 20005. Baik, kali ini saya akan memaparkan materi terkait dua bab dari buku PPSDM, yaitu bab 14, yaitu analisis dan rancangan pekerjaan, dan bab 15, yaitu sistem informasi SDM atau yang lebih sering kita dengar SISSDM. Tetapi sebelum saya menjelaskan lebih jauh terkait dua bab dalam buku PPSDM ini, terima kasih saya yang sebesar-besarnya kepada dosen mata kuliah PPSDM, Prof. Dr. Nurwati, SE, MSI, yang telah memberikan saya kesempatan agar bisa memaparkan dua topik materi dalam buku PPSDM. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung memaparkan bab 14 dari buku PPSDM, yaitu analisis dan rancangan pekerjaan. Di dalam sebuah manajemen organisasi maupun perusahaan, analisis dan rancangan pekerjaan sangat dibutuhkan, baik itu dalam lingkup khususnya internal organisasi maupun sebuah perusahaan, agar mencapai tujuan dari perusahaan atau organisasi tersebut, baik berupa laba maupun profit. Tetapi sebelum kita melangkah lebih jauh tentang bagaimana sih analisis dan rancangan pekerjaan itu, atau tujuan dari analisis dan rancangan pekerjaan itu seperti apa, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa sih itu analisis pekerjaan maupun sebuah pekerjaan. Dalam analisis pekerjaan sebagai alat perencanaan SDM, kita terlebih dahulu harus mengetahui definisi analisis pekerjaan, di mana dalam analisis pekerjaan di sini menjelaskan adalah sebuah proses sistematis untuk menentukan keterampilan tugas dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk menjalankan pekerjaan dalam organisasi. Sementara definisi dari pekerjaan itu sendiri adalah tugas yang harus dilaksanakan agar organisasi dapat mencapai tujuannya. Di dalam sebuah pekerjaan maupun analisis pekerjaan yang dilakukan, tentunya dibutuhkan orang untuk menempati tugas dan tanggung jawab di posisi-posisi tertentu maupun sub-sub bidang tertentu dalam sebuah perusahaan maupun organisasi. Dan adapun tujuan dari analisis pekerjaan yang perlu kita pahami lebih jauh, ada beberapa poin yang perlu diperhatikan, yaitu pertama, tugas, mental, dan fisik apa saja yang dilaksanakan pegawai. Di mana dalam sebuah perusahaan, manajer harus mengetahui betul mental dan fisik pegawai yang bekerja di bawah lingkupnya, agar dalam menempatkan suatu pekerjaan di bidang-bidang tertentu itu, seorang manajer tersebut dapat memastikan bahwa pegawainya dapat bekerja secara baik dan efisien, dan sehingga mampu menyelesaikan tugas-tugasnya, baik tugas berat maupun tugas ringan yang diberikan kepada pegawainya. Untuk itu, seorang manajer harus mengetahui betul bagaimana mental dan fisik pegawainya ketika mengerjakan suatu proyek dari sebuah perusahaan tersebut. Yang kedua, yaitu kapan pekerjaan diselesaikan. Dalam menganalisis sebuah pekerjaan, tentunya dibutuhkan perencanaan
dan prediksi tentang sebuah pekerjaan tersebut, bagaimana kesulitannya pekerjaan tersebut maupun kapan pekerjaan itu diselesaikan dengan destimasi dana maupun kemampuan pekerja untuk menyelesaikan sebuah proyek dari sebuah perusahaan tersebut. Yang ketiga, di mana pekerjaan diselesaikan. Dan yang keempat adalah bagaimana pegawai melaksanakan pekerjaannya. Di situ menjadi poin tersendiri bagi seorang manajer dalam menganalisis sebuah pekerjaan. Bagaimana seorang manajer tersebut mengarahkan pegawainya agar dalam melaksanakan pekerjaannya itu sesuai dengan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga tujuan dalam sebuah perusahaan tersebut tidak berjalan sulit bagi pegawai-pegawainya. Dan yang kelima adalah mengapa pekerjaan perlu dilaksanakan dan persyaratan apa yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan. Dalam sebuah analisis pekerjaan, tentunya seorang manajer perlu menanamkan pola pikir kepada pegawai-pegawainya tentang bagaimana pekerjaan yang akan dilakukan oleh para pegawai-pegawainya, dan juga bagaimana persyaratan yang harus dipenuhi oleh pegawai-pegawainya agar dalam pelaksanaannya atau eksekusi kegiatannya, pegawai dapat mengerti tujuan dari pelaksanaan pekerjaan tersebut, sehingga tujuan awal dari kegiatan tersebut dapat berjalan baik sesuai dengan skema atau rancangan dari seorang manajer tersebut. Yang selanjutnya, dalam deskripsi pekerjaan, di sini dijelaskan adalah dokumen yang memberi informasi berkenaan dengan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab dari pekerjaan. Di mana dalam sebuah instansi-instansi maupun perusahaan-perusahaan besar selalu mempunyai deskripsi pekerjaan bagi tiap-tiap anggotanya. Semisal dalam sub bidang marketing dalam sebuah perusahaan besar, di situ terpapar bagaimana deskripsi pekerjaan yang dilakukan oleh di bidang marketing, baik itu secara umum maupun khusus, agar dalam pelaksanaan pekerjaannya, koordinator divisi maupun juga anggota-anggota divisi dapat memahami betul apa sih sebenarnya tujuan mereka dalam sub bidang marketing dan bagaimana cara-cara mereka untuk meningkatkan produk penjualan mereka. Sehingga dalam berjalannya suatu perusahaan khususnya di bidang sub marketing tersebut, mereka tidak ibaratnya keluar jalur dengan melangkah atau mengambil pekerjaan-pekerjaan sub bidang lainnya, karena di dalam deskripsi pekerjaan yang mereka lakukan sudah terpampang jelas apa yang harus mereka lakukan. Selanjutnya, tentang spesifikasi pekerjaan. Di dalam dokumen menjelaskan spesifikasi minimum yang dapat diterima dan harus dimiliki seorang agar dapat menjalankan pekerjaan tertentu. Di dalam spesifikasi pekerjaan dalam sebuah perusahaan itu terbagi menjadi sub-sub bidang yang di dalam bidang-bidang tersebut diperlukan keahlian khusus bagi para pekerjaannya, sehingga timbullah yang namanya spesifikasi pekerjaan yang harus dimiliki pada sub-sub bidang tertentu.
Semisal dalam bidang marketing, spesifikasi yang harus dipenuhi oleh pekerjanya itu kebanyakan ahli dalam bidang marketing maupun berpengalaman, dan juga mungkin bersertifikat atau mempunyai sertifikat sebagai pernah mengikuti atau melakukan pelatihan-pelatihan marketing. Itu menjadi salah satu spesifikasi dalam subbidang marketing. Sementara dalam subbidang lainnya, khususnya misalnya di perlengkapan, juga mempunyai spesifikasi khusus yang perlu diketahui oleh anggota-anggotanya. Sehingga dalam pelaksanaan dari subbidang tersebut dapat berjalan sesuai dengan rancangan dari sebuah organisasi maupun perusahaan-perusahaan agar mendapatkan laba dan keuntungan yang baik bagi perusahaan. Selanjutnya, pentingnya analisis jabatan. Analisis pekerjaan bertujuan menyediakan pemahaman mendalam tentang isi dan persyaratan pekerjaan atau jabatan bagi manajemen. Analisis berarti memisahkan atau menguraikan jabatan dalam bagian tugas. Dan istilah lain yang ada hubungan dengan analisis jabatan yaitu tugas, task, posisi, position, jabatan, job, okupasi, occupation, uraian jabatan, job description, dan persyaratan jabatan, job specification, lalu evaluasi jabatan, job evaluation. Sehingga dari definisi yang kita bisa lihat dalam PPT ini, dalam analisis jabatan ada beberapa poin penting seperti tugas, task yang harus dikerjakan. Selanjutnya posisi di masing-masing divisi. Selanjutnya jabatan, job atau job yang diemban oleh masing-masing orang agar dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan porsi dan wewenang masing-masing orang. Selanjutnya okupasi, occupation dan uraian jabatan, dan juga persyaratan jabatan dan evaluasi jabatan, job evaluation. Selanjutnya persis dan jenis analisis pekerjaan. Dalam prinsip analisis pekerjaan ada 5 poin yang harus dipahami. Pertama, harus memberi semua fakta yang ada hubungannya dengan pekerjaan. 2, harus memberi yang diperlukan untuk bermacam-macam tujuan. 3, harus sering ditinjau dan diperbaiki. 4, harus menunjukkan unsur pekerjaan paling penting di antara beberapa unsur pekerjaan dalam tiap pekerjaan. 5, harus memberi informasi teliti dan dipercaya sehingga diperlukan pelayanan dari ahli. Sementara untuk jenis analisis pekerjaan, terdapat 4 poin penting yang harus diperhatikan dalam sebuah manajemen perusahaan. Pertama, untuk menentukan syarat mental yang dibutuhkan pegawai agar berhasil melaksanakan pekerjaan. 2, untuk menentukan langkah yang harus ditempuh dalam mengajarkan pekerjaan kepada pegawai baru. 3, untuk menentukan nilai tiap pekerjaan secara adil. 4, untuk mempermudah pegawai pada pekerjaan tertentu dengan maksud menghilangkan gerakan pegawai yang tidak perlu. Selanjutnya, kita lihat manfaat informasi analisis pekerjaan. Ada beberapa manfaat informasi analisis pekerjaan, yaitu pertama, untuk menentukan tugas dan tanggung jawab seorang pegawai. Di mana di dalam analisis pekerjaan di situ sudah dijelaskan dan dipaparkan tentang terkait tugas dan tanggung jawab apa saja yang harus dilakukan oleh pegawai dalam sebuah perusahaan, sehingga dalam melaksanakan kewajibannya, petugas atau pegawai tersebut dapat paham dan mengerti bagaimana dari apa sih yang harus dilakukan di perusahaan tersebut dengan adanya analisis pekerjaan yang telah dilakukan sebelumnya.
Terus kedua, menentukan basis rasional. 3, menilai tantangan lingkungan merencanakan kebutuhan. SDM, menentukan pendidikan keterampilan dan pengalaman. 4, sebagai pedoman merekrut, menyeleksi, dan menempatkan SDM. Dalam analisis pekerjaan, tentunya juga menjadi sebuah syarat untuk merekrut, menyeleksi, dan menempatkan SDM sesuai dengan kemampuan bidangnya masing-masing. Seperti ketika ada pegawai baru dalam sebuah perusahaan, untuk menentukan posisi mana yang tepat untuk dia bekerja, diperlukan juga adalah informasi analisis pekerjaan, agar dalam penempatannya pegawai tersebut tidak mengalami kendala atau kesulitan dalam bekerja karena sesuai dengan bidang dan ilmu yang dia miliki. Nah, disitulah gunanya adalah informasi untuk analisis sebuah pekerjaan. Selanjutnya, sebagai dasar mengembangkan pegawai, dan juga dasar promosi, pemindahan, demosi, dan pembinaan karir pegawai. 7, sebagai petunjuk untuk mempermudah dan memperbaiki cara kerja. Selanjutnya, sebagai dasar menetapkan prestasi kerja pegawai, sebagai dasar memperbaiki kondisi kerja, dan untuk membantu merevisi struktur organisasi. Selanjutnya, untuk penentuan kebutuhan bahan kerja, peralatan kerja, dan fasilitas kerja. 12, memperoleh gambaran karakteristik fisik, mental, pendidikan, dan pengalaman. 13, memperkenalkan pegawai baru dengan pekerjaan mereka. Selanjutnya, untuk proses penyelenggaraan analisis pekerjaan, ada 4 tahapan penting dalam proses ini. Pertama, yaitu tahap persiapan, yaitu di mana dalam tahap persiapan dibutuhkan perencanaan yang matang dari sebuah perusahaan. Yang kedua, tahap pengumpulan data. Setelah dilakukan tahap perencanaan atau tahap persiapan, maka dibutuhkan sebuah pengumpulan data atau riset guna mengetahui kondisi pasar seperti apa, agar dalam menjalankan sebuah perusahaan tersebut tidak mendapatkan kerugian dari kondisi pasar yang berubah-berubah sekian waktunya. 3, pengolahan data. Setelah kita mengumpulkan data di masyarakat, dibutuhkan pengolahan data agar persiapan dari sebuah perusahaan tersebut menjadi maksimal, dan mengolah permasalahan-permasalahan data yang di masyarakat atau mungkin minat masyarakat menjadi sebuah produk atau ide dari sebuah perusahaan agar mendapatkan laba dan keuntungan yang sangat besar bagi perusahaan itu sendiri. Dan terakhir yaitu diskusi hasil pengolahan data. Setelah pengolahan data dieksekusi atau dilaksanakan, maka diperlukan diskusi untuk penentuan strategi perusahaan itu mengarah kemana dalam baik itu segi penjualan dan tata manajemen lainnya, sehingga persiapan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut menjadi matang. Untuk itu, dapat disimpulkan dalam penyelenggaraan analisis pekerjaan ada 4 tahapan penting sebelum kita melaksanakan suatu kegiatan dalam khususnya manajemen sebuah perusahaan tersebut. Selanjutnya, dalam deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan, pertama yang perlu diperhatikan adalah pengertian deskripsi pekerjaan adalah pernyataan tertulis menguraikan fungsi tugas wewenang tanggung jawab kondisi kerja dan aspek lain serta hubungan lini ke atas dan ke bawah, juga proses mendeskripsikan atau menguraikan tugas unit kerja dalam formalitas pekerjaan. Dan yang kedua, spesifikasi pekerjaan, tingkat pendidikan menjadi poin utama dalam
membuat spesifikasi pekerjaan. 2. Pengalaman kerja. 3. Keadaan fisik dan mental. 4. Pengetahuan dan kecakapan berdasarkan latihan sebelumnya. 5. Unsur jenis kelamin. Dan 6. Kualifikasi emosional khusus seperti watak, karakter, temperamen, dan minat kerja. Tujuan analisis pekerjaan. Di sini ada beberapa poin. Pertama adalah perencanaan pengadaan SDM, rekrutmen dan seleksi SDM, orientasi penempatan pelatihan dan pengembangan, pengembangan karir, khususnya promosi, simplikasi, perluasan dan pembinaan atau rotasi, pengaturan kompensasi imbalan, penilaian kerja, konseling, bimbingan dan penyuluhan, membantu merevisi struktur organisasi jika perlu, memperbaiki aliran kerja dan pengaturan penjenjangan, memberi data sesuai fungsi pengaturan dan aturan komunikasi, dan membantu menetapkan alur promosi sesuai divisi dan antar divisi dalam perusahaan. Dalam rancangan pekerjaan ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Pertama yaitu faktor organisasi, yaitu kondisi di dalam internal suatu organisasi maupun perusahaan. Kedua, faktor lingkungan, dengan adanya pengaruh-pengaruh di luar yang dapat seperti halnya pengaruh-pengaruh masyarakat atau lingkungan sekitar, kondisi lingkungan yang mempengaruhi suatu perusahaan. Dan faktor perilaku. Perilaku di sini merujuk kepada masyarakat-masyarakat atau konsumen-konsumen terhadap respon dari suatu produk atau pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh suatu perusahaan tersebut. Yang kelima, yang selanjutnya pada poin bab 15, yaitu sistem informasi SDM atau yang lebih sering kita dengar SISDM. Terkait SISDM adalah merupakan prosedur sistematik pengumpulan, penyimpanan, dan pemeliharaan, perolehan kembali dan validasi berbagai data tertentu yang dibutuhkan suatu organisasi perusahaan tentang SDM, kegiatan SDM, dan karakteristik satuan kerja. Berdasarkan definisi, sistem informasi SDM ini merupakan perpaduan antara teknologi dan manajemen sumber daya manusia yang dikelola menjadi sebuah satu dengan berbasis teknologi. Dalam arti penting dalam sistem informasi SDM, SISDM harus dirancang untuk menyediakan informasi yang memiliki karakteristik pertama, tepat waktu, ringkas, relevan, lengkap, employee self-revised atau yang lebih disingkat ASS, dan manager self-supervised MSS, konsep perencanaan pekerjaan dan pemerkayaan pekerjaan. Sedangkan 5 prinsip pengimplementasikan keperkayaan pekerjaan, yaitu 1. Meningkatkan tuntutan pekerjaan, meningkatkan akuntabilitas, memberi kebebasan penjadwalan kerja, memberi umpan balik, memberi pengalaman latihan baru, perluasan pekerjaan, dan rekayasa ulang. Manfaat SISDM berbasis komputer, pertama itu meningkatkan akses terhadap data SDM. 2. Melancarkan dan membakukan proses. 3. Menyediakan data konsisten dan akurat, menciptakan profit internal lebih baik bagi divisi SDM. Fungsi dasar SISDM berbasis komputer, menyimpan data pribadi pegawai, menyimpan data pekerjaan pegawai, dan membuat laporan ringkas berbagai aspek informasi. Untuk SISDM berbasis komputer, itu sangat mempunyai banyak manfaat, baik itu dari segi penyimpanan data, baik data pekerjaan maupun data pribadi pegawai dalam sebuah perusahaan maupun lain-lain. Sebagai contoh, penerapan sistem SISDM saat ini
pada Universitas Haluoleo itu sendiri menetapkan basis data berbasis komputer ini hampir di semua masing-masing jurusan maupun prodi untuk mengatur data-data masuk baik itu dari data kemahasiswaan maupun data-data dosen-dosen pada jurusan-jurusan tersebut. Selain dalam penyimpanan data pribadi pekerjaan maupun juga data-data pembelajaran, Universitas Haluoleo juga sudah mengaplikasikan sistem absen online bagi para dosen-dosennya, sehingga ketika menggunakan absen online, dosen-dosen tersebut bisa meringankan atau tidak dipersulit lagi oleh absen-absen manual, karena dalam berbasis online itu sangat memudahkan dengan hanya menggunakan stempel ibu jari dan lain-lain. Dan keuntungannya juga pada sistem pengabsenan online, sistem ini tidak bisa diwakili oleh orang manapun, sehingga karena memakai sistem fingerprint, yaitu harus orang tersebut yang memakai atau mengabsen sesuai dengan tugas-tugasnya pada hari tersebut. Selanjutnya, SISDM berbasis komputer harus dirancang untuk menyediakan informasi yang dimiliki dengan karakteristik tepat waktu, akurat, ringkas, dan relevan, lengkap. Itulah pemaparan materi saya terkait dengan analisis dan rancangan pekerjaan maupun sistem informasi SDM atau yang lebih sering dikenal SISDM. Untuk itu dimohon kepada dosen mata kuliah PPSDM agar memaklumi jika ada salah kata maupun penjelasan yang kurang maksimal dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen Prof. Dr. Nurwati SMSI yang telah memberikan saya kesempatan untuk sedikit menjelaskan atau menggambarkan bagaimana tentang analisis dan rancangan pekerjaan maupun sistem informasi SDM itu sendiri. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.